Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Kliwon belum paham apa arti angka itu, karena ia belum pernah mendapati seseorang yang ada di atas kepalanya muncul sebuah angka. Fadli yang memergoki Kliwon ingin bertamu ke rumahnya, ia meminta kepada Kliwon untuk segera pergi. Fadli tidak mau kedua orang tuanya tahu akan kehadiran Kliwon. Kliwon pun sakit hati mendengarnya. Baru kali ini dia diperlakukan hal yang kurang mengenakan oleh sahabatnya sendiri. Namun sesakit-sakit hatinya Kliwon, ia tetap memberitahu Fadli bahwa ada sesuatu yang ganjal di dalam diri Fadli. Kliwon mencoba untuk meyakinkan Fadli bahwa dirinya tengah berada dalam bahaya. Namun jawaban yang diharapkan oleh Kliwon bukanlah jawaban yang ia inginkan. Fadli tetap mengusir Kliwon dan berusaha untuk meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja selama Kliwon tidak berada di dekatnya. Dengan perasaan yang kecewa, Kliwon pun pulang ke rumahnya. Ia kemudian merenung dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perenungannya, ia kemudian memejamkan matanya dan lambat laun ia melihat sesuatu yang aneh. Seperti pertanda yang akan datang di masa yang akan datang. Seorang prajurit lengkap dengan busana ala kerajaan mendatangi Kliwon dalam keadaan sadar. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa melihat kematian seseorang dilihat dari angka yang keluar dari atas kepala seseorang itu. Kamu adalah pemilik terah Majapahit. Sebaiknya kamu beritahu orang-orang yang angka kematiannya telah muncul. Perkataan itu membuat Kliwon terkejut. Lalu ia berlari ke arah ruang tamu untuk melihat penanggalan kalender. Kliwon baru sadar bahwa hari ini adalah tanggal 1 bulan Juli 2010. Itu adalah 1 hari sebelum kematian Fadli. Dengan cepat ia pun kembali ke rumah Fadli untuk memberitahukan apa yang baru saja ia ketahui tentang angka yang keluar di atas kepalanya. Namun belum juga ia sampai, Kliwon melihat sebuah mobil bak yang sedang terparkir lengkap dengan barang-barang rumah. Ternyata Fadli akan dipindahkan ke Bandung oleh orang tuanya. Dia akan dibawa oleh bapaknya untuk melanjutkan sekolah di Bandung. Sedangkan Nina ia akan tetap di Cirebon karena harus meluluskan sekolah dasarnya. Hati Kliwon sangat tidak tenang. Ia mencari cara agar bisa menyampaikan hal ini kepada Fadli. Namun sedari tadi ia tidak menemukan keberadaan Fadli. Singkat cerita, Kliwon putus asa. Ia kemudian terduduk di sebuah pohon sambil menangis. Dia tahu bahwa sahabatnya akan mati keesokan harinya dan ia berniat untuk mencegah hal itu. Di sela-sela kesedihannya, Kliwon melihat bapak Fadli yaitu Pak Hisham sedang mengarahkan barang-barang rumah ke mobil. Saat itu juga Kliwon langsung berlari ke arah Pak Hisham. Namun begitu langkah kakinya sudah berada tepat di depan Pak Hisham, kaki Kliwon bergetar hebat. Kliwon menatap wajah Pak Hisham dengan perasaan takut. "Kamu yang namanya Kliwon," ucap Pak Hisham dengan tatapan yang sangat tajam. Kliwon menatap kembali dan melihat sesuatu yang berada di wajah Pak Hisham. Kliwon melihat banyaknya ular-ular yang sedang melilit kepalanya dengan lilitan yang melingkar. Jelas saja Kliwon merinding ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat dan nafasnya tidak beraturan. "Kamu bisa melihat kan? Jika kamu mengganggu Fadli, kamu juga akan mati," jelas Pak Hisham. Kliwon masih dalam perasaan takut. Pak Hisham meninggalkan Kliwon sendirian. Dalam hati yang marah dan kesal, Kliwon pun memberanikan diri bangkit sambil berteriak. "Pak, jangan tumbalin Fadli, dia sahabatku," ucap Kliwon pada Pak Hisham. Pak Hisham membalikan wajahnya ke arah Kliwon. Ia kemudian mendekatinya sembari membisikkan di telinga Kliwon dengan bisikan yang membuat dirinya ketakutan. "Fadli akan mati," ucap Pak Hisham.
Kliwon meneteskan air mata. Dia merasa sangat gagal karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya sendiri, yaitu Fadli. Saat itu juga Pak Hisham tidak pernah membalikkan wajahnya. Ia tak tertarik lagi dengan Kliwon. Dengan begitu rencana yang akan ia jalankan telah berjalan dengan lancar. Kliwon gagal menyelamatkan Fadli. Keesokan harinya tepat di tanggal 2 Juli 2010, Kliwon mendapatkan kabar dari mulut ke mulut bahwa Fadli telah meninggal dunia. Kliwon gagal menyelamatkan sahabatnya sendiri. Selama 1 tahun penuh ia berdua bersama, namun harus dipisahkan oleh maut. Kliwon tidak berani keluar rumah. Ia hanya berdiam di dalam kamar sambil menyobeki pakaiannya. Namun bukan hanya itu, Kliwon juga melukai tangannya sendiri dengan gunting kecil yang ia punya. Kliwon frustasi karena setengah dunianya telah hancur. Fadli, sahabat pertamanya, adalah orang yang pertama gagal Kliwon selamatkan. Dengan begitu Kliwon membenci akan kemampuannya. Matanya yang bisa melihat kematian, namun ia tidak bisa akan melihat kebahagiaan. Setelah kematian Fadli, psikis Kliwon terganggu. Sama halnya ditinggal oleh orang yang ia jadikan sebagai support system. Kliwon tidak bergairah lagi untuk mencari teman. Lalu bagaimana dengan Nina dan ibunya? Setelah kematian Fadli, mereka berdua menuju Garut, bukannya ke Bandung. Hal ini dikarenakan keduanya tidak mau menjadi korban akan kebrutalan Pak Hisham sendiri. Mengenai nasib Pak Hisham sampai sekarang belum ada kabar terbaru lagi. Ternyata pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hisham adalah dengan cara menumbalkan anak pertamanya sendiri, yaitu Fadli. Karena psikis Kliwon terganggu, ia pun dikirim ke suatu pesantren yang tidak ingin disebutkan lokasinya. Pesantren ini banyak sekali memiliki santri dan sangat nyaman lokasinya. Namun di balik nyamannya dan tentramnya pesantren itu justru membuat Kliwon semakin terasa. Ia bukan lagi mampu melihat hal-hal yang mengerikan, melainkan ia juga mampu memprediksi kapan orang di sekitarnya akan mati lewat bisikan aneh. Kliwon diminta untuk menjadi seorang santri dalam atau biasa disebut dengan santri yang melayani kiai. Santri tipe ini 24 jam melayani kebutuhan kiai serta keluarganya. Hari itu di saat santri-santri lain sedang mengaji, Kliwon dipanggil oleh kiai. "Won, kamu sudah berapa kali bisa melihat hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat?" tanya kiai itu pada Kliwon. Dan Kliwon pun menjawab, "2 kali, Yai. Yang pertama adalah orang yang sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri, yaitu Mak Kidung. Dan yang kedua adalah orang yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri, yaitu Fadli." Kiai yang mendengar penjelasan Kliwon menjadi sangat antusias. Ia kemudian disuruh oleh kiai itu untuk menjaga hati dan batinnya. Hal ini dikarenakan untuk mencegah kegoyahan yang akan menimpanya ketika masalah besar datang menghampirinya. Singkat cerita, sudah hampir 1 bulan Kliwon berada di pesantren itu. Ia kemudian mendengar huru-hara akan diadakannya pemilihan kepala desa di tempatnya. Dan kemudian kiai itu mengatakan, "Pemilihan kepala desa di sini sangat memprihatinkan. Masyarakat masih mempercayai cenayang dan dukun sebagai perantara untuk kemenangannya. Jadi jangan heran jika saat selesai pemilihan warga di sini tidak keluar rumah," ucap kiai itu. Kliwon pun bertanya kepada Pak Kiai, "Maaf Pak Kiai, apakah mereka juga akan menyerang pesantren?" tanya Kliwon. Kiai itu terdiam sesaat. Dirinya tidak bisa menutupi lagi apa yang akan terjadi lagi ke depannya. Pesantren merupakan musuh utama bagi mereka. Mereka menimpali kesalahan pesantren sejak dulu kala. Saat itu kami orang-orang pesantren tidak menerima akan adanya serangan fajar yang menjatuhkan harkat dan martabat kita, jelas Pak Kiai. Kliwon pun paham akan penjelasan itu. Ia pun meminta kepada Pak Kiai agar memberitahu cara yang harus ia lakukan ketika tidak bisa mengontrol kemampuannya. Dan Pak Kiai hanya berpesan, "Mata, pikiran, hati, dan alam bawah sadarmu itu harus kau asah dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena jika tidak, maka kita akan diserangnya." Suatu ketika saat di mana pemilihan itu berlangsung, seluruh santri dilarang untuk keluar dari pesantren. Pihak pesantren juga telah memberikan peringatan kepada seluruh jajaran pengurus untuk menjaga ruang lingkup pesantren. Pada akhirnya saat itu di mana kiai itu sedang duduk di ruang tamu, jantungnya tiba-tiba berhenti sejenak.
lalu kembali lagi seperti semula. Dan kiai itu pun mengucap, Allah, Allah. Baru saja kiai itu merasakan sesuatu yang buruk akan menimpanya. Dia berusaha diri untuk bangkit dan berpindah kamar. Namun baru saja ia melangkah beberapa langkah, ada sekelebatan hitam masuk ke dalam ruangannya. Kiai itu melihat dengan jelas sosok yang mempengaruhi jiwa-jiwa manusia yang kotor juga kosong. Keluar, ucap kiai itu. Dengan seketika sosok itu menghilang dari tempatnya. Malam harinya setelah pemilihan kepala desa, para pengurus berikut seluruh ustadz-ustadz dikumpulkan dalam satu ruangan. Kiai itu membuka pembahasan mengenai sesuatu yang cukup berbobot. Kiai itu membuka sebuah pembahasan. Kalian tahu, setan itu membisiki hati manusia yang luput akan perintah Tuhan. Dia juga menawarkan diri untuk bekerja sama dengan manusia atau sebaliknya, ucap kiai itu. Para pengurus dan ustadz itu mengangguk paham. Mereka mendengarkan secara seksama apa yang dikatakan kiai itu kepada mereka. Pesantren adalah bangunan tempat orang mencari ilmu. Di dalamnya dipenuhi akan para pencari ilmu. Namun godaan dan gangguan pasti meliputinya. Salah satunya adalah gangguan dari para musuh Allah, yaitu setan. Kiai itu kembali menjelaskan. Jika ada santri yang telah terikat olehnya, maka pesantren kita telah diserang dari dalam oleh sesuatu yang tidak atau bahkan belum pernah kalian lihat sebelumnya. Dia adalah perantara atau jembatan bagi mereka yang ingin menghancurkan pesantren. Pembahasan masih dilanjutkan. Kita bersama-sama untuk menjaga pesantren dari hal apapun yang menjatuhkan bahkan menghancurkan pesantren. Saya meminta kepada kalian semua untuk berikhtiar serta memperkuat iman kalian terhadap bangsa setan yang kerap kali mengganggu pesantren. Sebagai penutup, kiai itu mengadakan doa bersama agar bersama-sama memerangi para pengganggu yang kerap kali memberikan sebuah cobaan berat kepada pesantren. Keesokan harinya, seorang santriwati bernama Rahma bertemu dengan seorang yang tidak dikenal. Rahma adalah salah satu santriwati yang memiliki sifat jelek serta centil dan selalu mengekspos diri di hadapan para santri putra. Rahma menerima sebuah kertas gulungan bertuliskan Arab. Kertas itu adalah raja. Simpan kertas ini di bawah bantalmu. Besok wajahmu akan terlihat cantik, ucap seseorang yang tidak dikenal itu kepada Rahma. Rahma menuruti kemauan orang asing itu. Saat itu Kliwon melihat Rahma sedang berbicara sendiri sambil menerima sesuatu. Dengan terpaksa Kliwon pun menegur Rahma dan menanyakan apa yang baru saja ia terima. Namun Rahma hanya diam dan enggan menjawabnya. Kliwon semakin curiga. Ia tahu bahwa Rahma sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Ia pun kembali menelusuri apa yang disembunyikan oleh Rahma kepadanya. Saat malam hari tiba, kiai dan para ustadz sedang tidak berada di pesantren karena sedang mengadakan pertemuan kepada perangkat desa. Tiba-tiba terdengar suara teriakan sangat kencang dari dalam kamar asrama putri. Sontak seluruh santri putri keluar dan berlarian ke sana kemari menghindari Rahma yang mengamuk dengan tiba-tiba. Kliwon segera mendekati asrama putri dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat dimana ia melangkahkan kaki di depan pintu asrama putri, ia terkejut melihat aura Rahma yang berubah menjadi sangat hitam. Rahma membawa gelas lalu ia pecahkan ke lantai. Pecahan-pecahan itu ia ambil yang paling besar dan menodongkannya ke arah Kliwon. Dari belakang Rahma keluar sosok wanita berbadan besar menggunakan kebaya namun berambut sangat panjang. Pesantren ini harus dihancurkan, ucapnya dengan nada yang mengerikan. Kliwon hanya terdiam. Tubuhnya tidak bisa merespon. Seluruh pikirannya seperti terhipnotis di saat melihat sosok mengerikan itu tengah menggerak-gerakkan tubuh Rahma. Mana Kiai? Di mana? Teriak Rahma yang sedang dirasuki sosok itu. Kliwon masih belum sadarkan diri. Ia memaksa tubuhnya untuk bergerak namun sama sekali tidak ada yang merespon untuk berpindah tempat. Hingga saat Rahma tengah berada di hadapannya, tangan Rahma melayangkan pecahan gelas itu ke arah Kliwon. Dan saat itulah Kliwon mendengar sebuah bisikan yang berbunyi. Lawan takutmu, Allah menyertaimu.
Dengan seketika tubuhnya langsung bisa bergerak dan menghindari serangan Rahma. Kliwon melihat dengan jelas ekspresi mengerikan yang ditampakkan oleh Rahma kepadanya. Kliwon sempat berusaha menyadarkan Rahma, namun tetap saja sosok yang membelakangi Rahma itu seperti pengait antara keduanya. Jika sosok itu menggerakkan tangannya ke kanan, maka tubuh Rahma akan bergerak ke kanan. Jika sosok itu menggerakkan tubuhnya ke kiri, maka Rahma akan menuju ke arah kiri. Kedua tangan Rahma telah penuh dengan darah akibat serpihan gelas yang ia pegang hingga melupakan tangannya sendiri. Darah itu menetes sedikit demi sedikit. Kliwon melihat ke arah belakang saat para pengurus pesantren mulai berlarian menuju ke arahnya. Tiba-tiba lampu ruangan menjadi mati. Kliwon tidak bisa melihat. Dia melihat kepulan asap muncul dari arah depannya di mana Rahma sedang berdiri tegak sambil menodongkan pecahan gelas itu kepadanya. "Tubuhmu akan mati," ucap Rahma dengan nada yang berbeda. Para pengurus dan ustadz yang mencoba masuk harus tertahan di luar. Dari belakang mereka, seseorang yang memiliki aura besar datang menghampiri sambil menepuk punggung mereka satu persatu. Kliwon sedang mengalahkan rasa takutnya. Biarkan dia melawan rasa takutnya, ucap seseorang itu yang ternyata adalah kiai mereka sendiri. "Baik, Kiai." Mereka hanya berharap Kliwon dapat menyelesaikan itu semua sambil memanjatkan doa. Kliwon diperlihatkan satu persatu kejadian memilukan secara detail. Kejadian pertama di mana ketika dia kehilangan orang yang ia cintai, yaitu Mak Kidung. Sosok itu seperti ingin meragukan hati dan pikiran Kliwon yang belum ikhlas. "Lihatlah, semua orang yang dekat denganmu akan mati semua," ucap sosok itu. Pandangan Kliwon jelas kosong. Ia mendengarkan bisikan kematian yang baru saja ia terima. Bisikan di mana hal itu meragukan iman dan dirinya. Sosok itu seperti mengungkit-ngungkit kematian orang-orang yang ia cintai dengan menampakkan secara jelas jasad dan semuanya secara utuh. "Tuanku yang menciptakan mati dan menjadi hidup," teriak sosok itu yang merasuki Rahma. Kliwon melihat dengan jelas Mak Kidung berjalan ke arahnya. Dia melambai-lambaikan tangannya ke arah Kliwon sambil berucap, "Nang, ikut aku kesepian." Tatapan Kliwon menjadi berubah menjadi haru. Air matanya berjatuhan saat melihat Mak Kidung hidup kembali. Hatinya mulai bergeser. Dia mulai bergerak ke arah Mak Kidung. Imannya menjadi goyah. "Sembahlah tuanku, wahai manusia," ucap sosok itu pada Kliwon. Kliwon mengangkat tangannya dan berkeinginan meraih tangan Mak Kidung yang seolah-olah dihidupkan lagi oleh setan yang memperdaya mata dan hatinya. Namun saat tangannya ingin menyentuh Mak Kidung, tiba-tiba seberkas cahaya putih menariknya. "Jangan ke sana, Kliwon," ucap seseorang yang suaranya sangat familiar. Kliwon melihat dengan jelas orang yang melerai tangannya untuk menyentuh Mak Kidung. Dia adalah Fadli. Fadli tersenyum manis. Warna bajunya sangat putih hingga di kegelapan di dalam ruangan itu menjadi pudar karena cahaya yang dikeluarkan oleh Fadli. "Fadli," ucap Kliwon. "Kamu harus melawan rasa takutmu," senyum Fadli pada Kliwon. "Aku takut, Fadli." Kliwon pun mulai menangis. Fadli memeluk hangat Kliwon. Dia tahu sahabatnya sedang sedih karena ditinggalnya lebih dulu. "Setan telah memperdaya kamu. Kamu harus bisa melawan rasa takutmu. Bisikan kematian itu yang akan menghancurkanmu," ucap Fadli pada Kliwon. Kliwon merasa nyaman dan hangat sekaligus merasakan sesuatu yang berbeda saat sahabatnya itu datang di saat hatinya sedang ragu dan kacau. "Ingatlah, jiwa yang tenang akan kembali kepada yang maha tenang. Sekarang lawanlah rasa takutmu," ucap Fadli sambil tersenyum. Kliwon pun menenangkan hatinya. Lalu ia membaca surat An-Nas tanpa bernafas sedikit pun. Dia menjelaskan pelafalannya sambil menguatkan hati dan pikirannya. "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
Sosok itu mulai berteriak-teriak kesakitan. "Malikin Nas, Raja Manusia!" teriak Kliwon saat itu. Sosok itu mencoba mendekati Kliwon, namun ada sesuatu yang menghalanginya. "Ilahin Nas, sesembahan manusia!" Sedikit demi sedikit aura gelap di ruangan itu menghilang bersamaan dengan teriakan yang mengerikan. "Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi," ucap Kliwon. Sosok itu perlahan mengecil. "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia," ucap Kliwon dengan yakin, dan sekarang Rahma mulai berteriak. "Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia." Di saat Kliwon menekankan ayat itu, tubuh Rahma langsung terjatuh dan pingsan. Lampu seketika menyala kembali. Seluruh ustadz dan pengurus mulai memasuki ruangan itu dan melihat Kliwon sudah terjatuh di lantai. "Alhamdulillah," ucap kiai itu. Kliwon langsung dilarikan ke asrama putra, sedangkan Rahma langsung dibawa ke kamarnya. Bersamaan dengan itu, para ustadz dan pengurus langsung mencari benda yang dijadikan jembatan terhadap sosok itu. Dan setelah lama dicari, ditemukan barang itu di bawah tempat tidur Rahma yang diyakini sebagai jembatan dari sosok itu untuk menguasai Rahma dan berkeinginan untuk menghancurkan pesantren. Sejak kejadian itu, mata Kliwon ditutup untuk sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Katanya suatu saat nanti Kliwon akan melihat hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Namun wallahu alam. Sedangkan nasib Rahma sendiri, dia di hari berikutnya diminta untuk dipulangkan ke rumahnya karena telah melanggar kode etik pesantren. Cerita ini benar adanya. Semua nama tokoh dan orang-orang yang ada di dalam cerita ini sudah disamarkan. Mengenai Fadli, dia merupakan korban dari kejahatan bapaknya sendiri. Namun saat dimana Kliwon sedang down, sosok Fadli datang sebagai perisai bagi Kliwon. Hal ini dibenarkan adanya karena hubungan batin antara Fadli dan Kliwon masih terikat. Teruntuk Kliwon sendiri, ia sedang menutup dirinya sendiri dan tidak ingin diekspos lebih jauh karena bersifat privasi. Cukuplah pengalamannya menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Dari pengalaman keluarganya Fadli, kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Betapa seorang ayah tega menjadikan anaknya sendiri sebagai tumbal untuk memenuhi keinginan duniawi yang tidak pernah ada habisnya. Semoga teman-teman yang mendengarkan cerita ini dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang ada di dalam cerita ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari part 1 sampai part 2. Jangan lupa support channel mereka ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat untuk membacakan kisah-kisah misteri untuk teman-teman semua. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya, saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.